Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Gayo melawan Belanda adalah konflik bersenjata yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1907 di wilayah Gayo, Aceh, Indonesia. Pada saat itu, Belanda sedang melakukan ekspansi kolonialnya di Indonesia dan mengalami perlawanan dari banyak wilayah di Indonesia yang ingin dikuasai oleh Belanda, termasuk wilayah Aceh. Gerakan perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar di wilayah Aceh Tenggara mengalami kekalahan dan Belanda berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Namun, di wilayah Gayo yang terletak di bagian barat Aceh, Belanda mengalami perlawanan yang sengit dari masyarakat Gayo yang dipimpin oleh Panglima Polim. Keberanian dan kegigihan dalam perlawanan mereka, banyak tokoh dan panglima perang Aceh yang terkenal dalam melawan Belanda. Di antaranya yaitu Tengku Umar, Cut Nyak Dien, Tengku Cik Ditiro, dan banyak lagi. Meskipun ada beberapa pengkhianat yang membantu Belanda, perjuangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka tetap menjadi sebuah gerakan perlawanan yang kuat dan bersemangat. Banyak masyarakat Aceh yang tetap setia pada perjuangan kemerdekaan dan memilih untuk membela wilayah dan kehormatan mereka. Dalam Perang Gayo melawan Belanda, panglima perang yang terkenal dan memimpin perlawanan adalah Panglima Polim. Panglima Polim atau bernama asli Tengku Panglima Polim adalah seorang panglima perang asal Gayo yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Gayo pada awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai salah satu panglima perang terkenal dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh dan Indonesia. Panglima Polim dikenal sebagai seorang pemimpin yang pandai mengorganisasi dan memimpin pasukan perlawanan Gayo. Ia berhasil mempersatukan berbagai suku dan masyarakat di wilayah tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Panglima Polim adalah seorang ahli dalam taktik perang gerilya yang membuat pasukannya mampu bertahan dan melawan Belanda meskipun dengan peralatan dan senjata yang terbatas. Panglima Polim dikenal memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya dan masyarakat di sekitar mereka untuk tetap berjuang dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada keadaan yang sulit. Hal ini membuat dia dianggap sebagai seorang pemimpin moral yang hebat. Ia memimpin gerakan perlawanan Gayo dengan taktik gerilya dan perang hit and run yang berhasil merebut beberapa kota penting dari pasukan Belanda. Belanda dalam Perang Gayo melawan masyarakat Gayo menggunakan strategi militer yang lebih terorganisir dan lebih kuat dari pasukan perlawanan Gayo. Belanda memiliki pasukan yang terlatih dan didukung oleh peralatan militer yang modern seperti senjata api, artileri, dan tank. Belanda juga terkenal dengan keahlian mereka dalam menggunakan berbagai macam taktik dan strategi yang licin dan cerdik untuk memenangkan perang mereka dengan strategi divide and conquer. Bikin kacau lalu rebut kekuasaan. Belanda menggunakan strategi ini untuk memecah belah dan menguasai berbagai suku atau wilayah di Indonesia dengan cara memperkuat konflik antara mereka. Hal ini membuat mereka lebih mudah mengontrol wilayah tersebut dan menghindari konflik besar dengan kelompok-kelompok tersebut. Gerakan perlawanan masyarakat Gayo dalam Perang Gayo melawan Belanda pada awalnya menggunakan strategi gerilya dan perang hit and run. Pasukan perlawanan Gayo yang dipimpin oleh Panglima Polim terdiri dari beberapa kelompok kecil yang terdiri dari ratusan hingga ribuan orang. Pasukan perlawanan Gayo menggunakan taktik perang gerilya seperti menyerang secara tiba-tiba dan mengepung pasukan Belanda, kemudian cepat-cepat mundur ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Pasukan perlawanan juga menggunakan strategi bumi hangus dengan membakar ladang-ladang dan rumah-rumah penduduk agar pasukan Belanda kesulitan mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Selain itu, pasukan perlawanan Gayo juga menggunakan topografi wilayah sebagai keuntungan. Wilayah Gayo yang berbukit-bukit dan berhutan lebat menjadi tempat yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda yang lebih terlatih dan terorganisir. Pasukan perlawanan Gayo juga menggunakan jaringan goa dan terowongan yang ada di wilayah mereka untuk melindungi diri dari serangan pasukan Belanda. Perang Gayo melawan Belanda berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan banyak korban di antara masyarakat Gayo maupun di antara pasukan Belanda. Perlawanan Panglima Polim dan pasukan perlawanan Gayo cukup sukses pada awal perang. Namun Belanda berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan perang pada tahun 1907.
Meskipun perjuangan Panglima Polim dan pasukan perlawanan kayu tidak berhasil mengalahkan Belanda, tetapi kemenangan-kemenangan yang telah dicapai oleh pasukannya tetap menjadi sejarah penting bagi perjuangan kemerdekaan Aceh dan Indonesia pada umumnya. Belanda berhasil mengalahkan Panglima Polim dan pasukan perlawanan kayu melalui beberapa strategi yang cukup efektif. Salah satunya adalah strategi depopulasi, yaitu strategi yang dilakukan Belanda untuk memisahkan pasukan perlawanan dari dukungan rakyat dan memotong jalur pasokan makanan dan amunisi mereka. Belanda juga berhasil memperoleh dukungan dari beberapa kepala suku dan elit politik setempat yang merasa terancam oleh kekuasaan Panglima Polim dan pasukan perlawanan kayu. Dukungan ini memungkinkan Belanda untuk mendapatkan informasi strategis dan mengetahui kelemahan pasukan perlawanan, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi mereka. Selain itu, Belanda juga berhasil mengirimkan pasukan besar ke wilayah perlawanan dan mengadopsi taktik perang modern, termasuk penggunaan artileri dan senjata api. Hal ini membuat pasukan perlawanan yang sebagian besar masih menggunakan senjata tradisional sulit untuk bertahan dan menghadapi serangan Belanda. Dalam konteks perang gerilya, taktik depopulasi Belanda sangat efektif dalam menghancurkan gerakan perlawanan yang bergantung pada dukungan rakyat. Namun perjuangan dan taktik perang Panglima Polim dan pasukan perlawanan kayu tetap menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan di Aceh dan Indonesia pada umumnya, dan memperlihatkan bahwa kegigihan dan semangat perjuangan dapat mengatasi perbedaan senjata dan teknologi.